Ya, coba. Ista'id, Iqra. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya lihat dulu absennya ya. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa tuh? Aulia Putri ya? Aulia Putri Zulkarnain. Terus? Safrijal. Itu aja ya? Safrijal sama? Dwi? Sri Dwi Astuti Hasibuan ya. Oke. Jadi ada 4 orang ya yang nggak datang ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas materi baru. Judulnya barisan dan derek. Oke. Oke. Coba kita lihat dulu poin-poinnya. Nah, pada materi barisan dan derek ini kita akan membahas. Saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran apa yang akan kita bahas. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah setelah peserta didik dan guru nanti berdiskusi dengan bantuan PowerPoint, peserta didik dapat memahami barisan berdasarkan pola meliputi barisan aritmatika dengan benar. Oke. Kemudian, setelah peserta didik dan guru berdiskusi dengan bantuan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan konsep barisan aritmatika dan menentukan suku ke M dari barisan aritmatika yang diberikan. Oke, nah itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi saya harap pada pertemuan kali ini nanti kita dapat menentukan seperti apa konsep dari barisan yang kita bahas. Oke, nah kemudian berikutnya, sebelum masuk ke materinya, kita lihat dulu ada suatu video saya berikan. Coba kita lihat sama-sama di sini. Tanaman herbal mengandung bahan atau zat aktif yang pada takaran tertentu bermanfaat bagi kesehatan. Memahami hal itu, Bobby tertarik merawat bibit salah satu jenis tanaman herbal. Daun tanaman ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena langka dan berharga, setiap bulan ia selalu mengamati dan menghitung banyaknya daun tanaman ini. Bulan Januari, ketika awal mula, tanaman ini hanya memiliki 2 helai daun. Bulan Februari, daunnya bertambah banyak, seluruhnya menjadi 5 helai. Karena tumbuh subur, di bulan Maret tanaman ini memiliki 8 helai daun. Bobby berencana memanen daunnya di bulan Desember. Kira-kira berapa banyak daun tanaman ini nantinya ya? Oke, siapa yang bisa menghitungnya? Coba secara manual aja dulu kita hitung. Rendra bisa? Ada berapa helai daunnya pada bulan Desember? Coba kita hitung sama-sama. Rendra, mewakilinya coba. Berapa tuh? Berapa? 35 daun. Itu diapain? Kok bisa jadi 35? Ya? Ya, dia kan penambahannya ada 11 kali berarti ya. Iya, ada 11 kali penambahannya, berarti 11 dikali dengan 3 gitu ya. Jadi ada berapa penambahannya? 33. Ya kan 33 daun ya yang tambah ya. Jadi dari awal 2 ditambah 33, maka pas bulan Desember jadi banyaknya iya 35 daun. Nah, itu contohnya ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari masalah barisan dan deret. Kemudian, nah kita ingat kembali, dulu pernah belajar ya kan? Pernah nggak nengok kayak gini? Nah, jadi gurunya dulu mengajarkan ada beberapa jenis pola bilangan di SMP dulu. Ada pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, terus ada pola bilangan persegi panjang, kemudian ada pola bilangan segitiga. Ada beberapa lagi pola yang lain, ada pola bilangan Pascal, Fibonacci, dan lain-lainnya. Cara menentukan suku berikutnya seperti apa rumusnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di bilangan yang pertama ada 1 segitiga, bilangan kedua ada 3 segitiga, dan seterusnya nih kan. Nah, ini kan menunjukkan pola bilangan
ganjil. Jadi 1, 3, 5, 7. Berarti setelahnya berapa? 9, terus 11, 13 dan seterusnya ya. Nah, polanya itu merupakan bilangan ganjil. Seperti itu kan? Pola bilangan genap digambarkan di sini ada dua segi 6 ya. Yang pertama ada 2, kemudian yang kedua ada 4, 6, 8, berarti berikutnya 10, 12, 14 dan seterusnya. Oke, 3 kali 3, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25. Bulatannya kan ada 25 buah ya. Berarti kalau urutan ke-6 jadi berapa? 36. Urutan ke-7 49. Jadi dia punya pola tertentu di sini ya. Ini pola bilangan persegi 30. Nah, itu tadi contoh beberapa barisan. Jadi dulu pas belajar, gurunya ngasih pola nih, ada pola bilangannya. Yang pertama, untuk pola bilangan ganjil, itu kan berarti ditambah-tambah 2 ya. Pertama dia 1, kemudian ditambah 2, tambah 2 lagi, maka jadi 5, kan gitu kan? Nah, kemudian ini tadi pertama 2, ditambah 2 lagi, gitu kan? Kemudian yang ketiga ini dikuadratin berarti ya. Kalau dia 4 kan berarti 4 kuadrat kan 16 kan? Ya, dan seterusnya tadi ya, pola bilangan persegi itu juga dikaliin. Oke, itu materi mengulang ya, materi SMP. Ada suatu masalah. Oke, jadi ini seorang apa istilahnya tukang ya, dia mau bangun tangga. Nah, di sini ada beberapa anak tangga sampai 14, gitu kan? Nah, pada anak tangga yang pertama ini untuk membangunnya dia butuh 30 buah batu bata, paham kan? Nah, makin naik tingkatnya untuk tangga yang kedua bertambah dia 20, kan seperti itu ya masalahnya ya. Bertambah dia 20, berikutnya juga tambah 20, bertambah 20, paham ya? Nah, pertanyaannya di situ setelah anak tangga ke-11, jadi setelah ini anak tangga ke-11 ini, nah berapa yang dibutuhkan tambahan batu bata untuk membangun anak tangga ke-12. Jadi dari dasar ini sampai ke puncak anak tangga ke-12 itu ada berapa yang dibutuhkan untuk membangunnya. Yang mau bertanya dari masalah ini? Ada nggak yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, coba. Nah, ini saya bagikan per kelompok 1 ya. Coba didiskusikan dulu. Buat di halaman depannya nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1, buat namanya kelompok 1. Kemudian kelompok 2 dan seterusnya ya. Oke. Kelompok 4 ya. Coba diskusikan dulu ya. Buatlah model matematika dari masalah yang diberikan tersebut. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah memperoleh model matematika untuk masalah, lanjut dengan mencari jumlah anak tangga yang dibutuhkan. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga, buat nanti di situ di bawahnya kesimpulan dari masalah yang kalian cari penyelesaiannya tadi. Oke. Nah, saya beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal di sini. Tiap anak tangga dari anak tangga 1 berjumlah 30 batu bata. Ya, terus Ini mencari berapa jumlah batu bata yang akan ke anak tangga 12. ya.
Terus selanjutnya apa? Mencari berapa buah Coba tuliskan hasil diskusi kalian tadi seperti apa? Sama atau beda dengan yang dibuat kelompok 8 tadi ya? Spidol merah aja. Yang merah. Warna spidol. Ya. T1 30, oh berarti dimodelkan ya. Dibuat modelnya urutan yang pertama dibuat jadi T1. T1 nilainya 30. Selanjutnya seperti apa hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab permasalahan tadi. Jadi setelah kami coret tadi itu dapat cara yang agak lebih simpel untuk kami. Jadi dari ada tanggal 1 sampai ada tanggal 12 kan ada 11 kali. Pertama kalinya itu 20. Jadi kami mau hitungan jadi kami mau hitungan kali yang berarti ada tanggal 12 adalah karena tanggal pertama ditambah 11 kali penambahan waktu bakal tadi. Jadi Nah, tuliskan hasilnya. ini Jadi tadi intinya ada 11 kali ya, 11 kali pertambahannya ya, pertambahan batu batanya. Oke. Ya. Ya, berarti 30. 11 Iya, 11 kali. Iya, 11 itu karena kenapa tadi 11? Karena yang mencari ya, karena ada 11 kali penambahan ya. 11 kali penambahan batu batanya ya dari jumlah awalnya. Ya, terus kali 20 jadi 200, 20 ditambahkan dengan 30 jadi 250. Iya, ini kayaknya lebih simpel ya daripada harus mendata ya, mendata semuanya. Nah, kesulitannya kalau kita buat mendata tadi gimana kalau dia nanya anak tangga ke 100 misalnya. Oke. Nah, jadi rumus secara umum untuk menentukan UN. Tadi kan U12 tadi kan? U12 rupanya penambahannya ada 11. Berarti kan dikurangi 1 kan? Ya, maka dipakailah rumusnya di sini. Jadi UN sama dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali BB-nya tadi 20 di masalah tadi. Paham? Paham ya? Jadi materinya ini untuk hari ini masalah menentukan suku ke N. Oke? Nah, pertama ya, kemudian suku keduanya ada 50, 70, 90. Ini kalian buat dalam bentuk U. Jadi 30 ini U1, U2, U3 dan seterusnya. Paham ya? Nah, kemudian gunakanlah rumus ini untuk mencari suku ke 12. Gitu ya. Nah, baru masukkanlah apa yang diketahui. Oke. A, B, C, D. Ya. Manakah yang merupakan barisan aritmatika dari bilangan ini? Oke, soal yang kedua. Oke, ada barisan seperti itu, tentukan suku ke-38-nya. Coba, kerjakan dalam waktu 10 menit. Cukup ya? Membahas deretnya. Ini judulnya kan ada dua, barisan dan deret. Jadi barisan udah kita bahas, selanjutnya kita akan membahas deret aritmatikanya. Oke? Paham ya? Nah, jadi nanti coba dikerjakan, nanti saya kasihkan PR-nya di soal. Nah, selanjutnya oke, udah habis ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas masalah deret aritmatika di hari Jumat ya. Di hari yang sama di hari Jumat. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.